Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perwira Diseni Suryadi. Eh, saya dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Jasmani, hmm, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan. NPM saya 192191024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian proses belajar gerak dan kondisi belajar gerak. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu TBM motorik, yaitu Ibu Melia. Mungkin langsung saja masuk ke materi intinya. Pengertian dari proses belajar gerak terlebih dahulu. Pengertiannya itu dalam proses belajar gerak ini memiliki gerak 3 tahapan belajar yang harus dilalui oleh siswa untuk mencapai tingkat keterampilan yang sempurna. Namun seharusnya 3 tahapan ini harus dilakukan secara bertahap dan jangan langsung saja ingin maju ke depan seperti itu. Pada fase ini aktivitas kognitif dan aktivitas belajar masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana gerakan itu harus dilakukan. Pada saat belajar mencoba untuk berulang-ulang melakukan gerakan itu, gerakannya masih sangat dipengaruhi oleh pikiran. Nah, pikirannya itu sebelumnya kan tidak ada rasa ingin belajar, tetapi kalau sudah masuk ke dalam ini seharusnya pikiran itu sudah mulai sinkronisasi seperti itu. Nah, dari ketiga tahapan belajar gerak ini tidak dilakukan oleh guru pada saat mengajar pendidikan jasmani, maka guru ini tidak boleh mengharapkan banyak dari selama yang mereka lakukan, khususnya untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani yang ideal. Nah, masuk ke fase kognitif di dalam proses belajar gerak. Fase kognitif ini merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Nah, fase ini lebih cenderung kepada keterampilan dari anak yang kita ajar. Contohnya itu dilihat dari proses belajarnya yang ingin mencoba berulang-ulang dan percaya pada proses untuk pembelajaran. Nah, yang kedua ada fase asosiatif. Fase belajar kedua ini belajar gerak dalam keterampilan. Tetapi yang membatasi antara fase kognitif dan asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar tersebut. Nah, pada fase asosiatif ini pelajar sudah sampai pada taraf merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Intinya itu fase ini sudah mulai tidak lagi mencoba dalam gerakannya, tetapi sudah mematangkan keterampilan atau belajar gerak tersebut. Yang ketiga ada fase otonom. Fase otonom ini merupakan fase akhir dalam pelajaran keterampilan gerak. Yang sebelumnya itu masih mencoba, tetapi sudah pikirannya itu sudah mulai sinkronisasi dan gerakannya itu semakin lancar. Nah, yang ketiga dalam fase otonom
ini merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Pelajar bisa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otomatis dan tidak lagi ada hambatan-hambatan yang didapatnya, tetapi sudah dilakukan secara otomatis dan tidak ada kesalahan. Mungkin seperti itu dari pengertian proses belajar gerak. Selanjutnya ada kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak ini adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian yang bertujuan untuk pembelajaran yang sempurna atau baik. Keadaan ini diperlukan untuk meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar berpengaruh atau yang kenakan pada diri pelajar tersebut. Nah, dalam kondisi belajar ini ada kondisi internal dan ada juga kondisi eksternal. Yang pertama, kondisi eksternal. Kondisi eksternal ini merupakan keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar langsung. Selama proses belajar, pelajar ini harus berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari. Yang kedua, berusaha mengingat urutan rangkaian dan bagian-bagian gerakan dalam keterampilan secara keseluruhan. Nah, kesimpulannya itu kondisi internal ini meliputi pikiran, dan dalam pikiran tersebut pelajar harus mengingatnya dan jangan sampai campur aduk dengan pikiran yang lain, dan pada proses belajar tersebut harus sangat fokus agar gerakan yang guru ajarkan bisa sampai ataupun pelajar tersebut mampu mengulanginya lagi secara sempurna. Nah, yang kedua ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal ini adalah keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Nah, kondisi internal yang utama dalam gerak belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Nah, stimulus yang diberikan guru ini atau pelatih, yang pertama pemberian penjelasan gerak. Contohnya itu apa sih gerakan chest pass dalam bola basket. Nah, guru menjelaskan terlebih dahulu, lalu siswa atau pelajar harus bisa menangkap dan mengulangi perkataan penjelasan dari guru tersebut. Yang kedua, pemberian contoh dari guru atau pelatih. Nah, dalam eksternal ini pemberian contoh sangat penting karena apa yang kita lihat atau pelajar siswa mampu sangat cepat untuk menyerap daripada hanya mendengarkan penjelasannya saja. Nah, keterampilan meningkatnya penguasaan gerakan itu membuat adanya indikator-indikator yang menandakan bahwa peningkatan gerakan tersebut. Yang pertama itu prinsip pengaturan giliran. Prinsipnya itu apa saja dulu sih yang harus dilakukan dalam melakukan gerakan tersebut, seperti itu contohnya. Yang kedua, gerakan semakin terkontrol sesuai dengan kemauannya, yang disebut juga gerakan otomatisasi. Yang ketiga, kesalahannya semakin berkurang. Yang keempat, penampilan terbaiknya bisa dicapai semakin konsisten. Seperti itu indikator-indikator dari penguasaan gerakan keterampilan yang sudah bisa dikatakan sempurna atau baik dalam pembelajaran
proses gerak. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.